Bahasa daerah adalah bagian penting dari identitas budaya. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menunjukkan keberagaman suku dan tradisinya. Setiap bahasa daerah membawa nilai, sopan santun, dan cara pandang masyarakatnya tersendiri. Karena itu, bahasa daerah berperan sangat penting dalam menunjukkan keberagaman identitas budaya bangsa. Halo semuanya, perkenalkan saya Theodora Liviana Nafilani, dan pada video ini saya akan mewawancarai teman saya terkait bahasa daerah asal mereka. Oke, baik, di sini saya sudah bersama teman saya. Boleh perkenalan dulu, Kang? Oke, halo, aku Ahmad, aku dari Unpad Visip 23. Pertanyaan pertama, dari daerah mana Akang berasal dan apakah masih bisa berbahasa daerah asal? So basically aku dari Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk bahasa Makassar sendiri aku belum bisa. Originally sukunya dari Bugis. Untuk bahasa Bugis sendiri aku masih bisa paham sih, dan kalau ngomong tuh masih bisa paham dan masih bisa menutur gitu. Tapi kalau bahasa Makassar nggak bisa. Jadi Akang nih sebenarnya dari Bugis, Betul. tapi tinggal di Makassar. Betul sekali. Oke. Nah, apakah ada kata atau ungkapan yang paling khas dalam bahasa daerah Bugis? Bahasa daerah itu semua ada khasnya masing-masing sebenarnya. Justru kekhasan itu yang bikin bahasa-bahasa itu unik. Ada salah satu ungkapan di bahasa Bugis namanya taro ada taro gau, yang artinya cara garis besar adalah apapun yang kamu omongin itu yang harus kamu lakuin. Kayak omongan tuh harus sesuai dengan perlakuan gitu. Oke, baik. Baru tahu banget nih saya, Mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Akang sendiri, apakah generasi muda dari Bugis atau Makassar masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing? Mungkin ini permasalahan yang sama juga ya, kayak di daerah-daerah lain pun juga dengan Makassar dan Bugis pun tanah Bugis sebenarnya sama. Untuk pemuda-pemudanya sendiri udah mulai meninggalkan bahasa-bahasa tradisionalnya gitu. Tapi alhamdulillahnya masih sangat banyak juga, selain daripada yang nggak mau, banyak juga yang mau gitu tentang buat mempelajarin bahasa-bahasa mereka gitu, biar mereka nggak lupa gitu. Terutama orang-orang perantau distinguish diri mereka dengan suku-suku lain untuk berkumpul dengan suku mereka kembali. Itu biasanya kayak ngedetect dengan menggunakan bahasa gitu. Jadi ini kemudian sangat efektif untuk survive di misal di perantauan gitu. Contohnya seperti saya ini. Oke. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut Akang, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan bahasa daerah saat ini? Oke, aku bisa melihat tantangan utamanya adalah di willingness dari generasi mudanya itu buat satu, buat belajar, sama kedua, kalaupun mereka mau untuk belajar, mereka tuh harus mau dulu untuk menggunakannya. Gak perlu takut salah. Nah, ini mungkin juga yang jadi permasalahannya, beban moral kalau salah. Padahal seharusnya nggak perlu takut salah, benar. Ketakutan untuk ketidakmauan sih sebenarnya untuk belajar dan juga untuk menggunakan bahasanya. Jadi kalau misalnya dua hal itu sudah bisa di-solve kira-kira, mungkin juga ada bantuan pemerintah juga di sana. Jadi hal itu bisa teratasi gitu kemudian, dan masih akan lestari lagi gitu untuk bahasa daerah itu. Oke, bagus banget jawabannya, Kang. Kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir terkait harapan dan pesan-pesan Akang untuk generasi muda di daerah sana yang harus melestarikan bahasa daerahnya mereka sendiri. Bukan hanya di daerah sana, daerah Makassar atau daerah kemungkinan, tapi seluruh generasi muda Indonesia. Sesimpel jangan lupakan budaya masing-masing, pun juga termasuk dalamnya salah satunya bahasa. Bahasa ini sebenarnya yang paling penting sih, karena bahasa ini salah satunya adalah alat komunikasi, yang kemudian dengan alat komunikasi ini kita bisa mendekatkan diri dengan orang-orang yang kemudian serumpun dengan kita. Pun juga dengan kita mengetahui bahasa itu, jadi kita bisa sedikit demi sedikit bisa mengajarkan yang lain gitu, dengan dalih untuk mungkin promosi tentang budaya-budaya, dan kayak kita kayak ini bahasanya menarik nih, dan kayak kita membuat orang lain tuh bisa kayak pengen datang ke daerahnya sendiri buat denger gimana asal usul dari bahasanya, mungkin kata bahasanya. Ya semangat lah pokoknya untuk semua, termasuk juga dengan kita yang berada di sekitar saya sekarang ini, buat ayo terus buat encourage diri kita buat belajar, dan juga tadi untuk mau menggunakan bahasa daerah itu.
Oke, terima kasih banyak Akang atas jawabannya dan waktunya. Saya pamit undur diri Akang. Terima kasih Kang. Bangga, terima kasih. Nah, dari wawancara tadi terlihat bahwa bahasa daerah masih digunakan, tetapi mulai berkurang di kalangan anak muda dikarenakan faktor dari budaya luar maupun bahasa kekinian yang digunakan sehari-hari. Pelestarian bahasa daerah bisa dilakukan melalui keluarga, sekolah, komunitas budaya, maupun konten media kreatif di media sosial agar bahasa daerah tetap terjaga. Semoga kita semua ikut bangga dan ikut menjaga keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya sudah menonton.